di ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 segera dimulai. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa oleh Bapak Abdul Aziz Ali Ramdhani dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in 'ala al-din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Indonesia fil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya rahim al-musallim wa ya dzal quwwati al-matin wa ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina ma'afi qudratin salamaka rabbi wafiqna wa fiqna bima tartadi qawlu wa fi'na warzuqni kulla halalan tayyib wa akhil atqiyahum nahda bil haruman sampai Rabbana aslih lana kulla sunnah wa akhir kullu min waqti anna rabbana kulla min qabla an ta'tiyana rasul wa aghfir anta akram man sabar Rabbana ya zal jalali wal ikram anshura li wa ahdath wa qadana ilahi min al-kitab wa hajjal bidat ala sunnah wa fi asal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi qawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan. Petikan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 KMA/1/1/2021 tentang promosi dan mutasi hakim tinggi, ketua, wakil ketua, dan hakim pada lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke satu, memperhatikan dengan hormat dan jabatannya masing-masing. Nomor 188 Muhammad Safrani Hidayatullah SAG MAG NIP 1977-02-19 pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D dari jabatan Hakim Pratama Utama Wakil Ketua Pengadilan Agama Nanggam Pinang kelas 2 lanjutan memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Pratama Utama Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara kelas 2. Kedua, bahwa mengaku jabatan tersebut pada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan. Ketiga, biaya pindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2021. Keempat, putusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Kalian putusan ini disampaikan kepada satu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021 tertanda Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH petikan sesuai aslinya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Utandras Haji Acor SHMH NIP 1903-0313 1989-031-021 cap dan ditandatangan. Pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat yang akan diambil sumpah para saksi dan rohaniwan dipersilahkan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Agama Negara dipersilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pendahuluan kata-kata sumpah oleh Ketua Pengadilan Agama Negara. Saudara Muhammad Safrani Hidayatullah SAG MAG, apakah saudara bersedia untuk sumpah? Baik, sebelum saudara mengucapkan sumpah, perlu diketahui bahwa lafaz sumpah yang akan saudara ucapkan di samping disaksikan oleh kita yang hadir saat ini juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan yang mengetahui yang nampak dan hal yang tidak nampak. Oleh karena itu, yang penting bagi saudara adalah bagaimana melaksanakan sumpah yang akan saudara ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, serta hidayahnya kepada saudara sehingga dapat melaksanakan sumpah yang akan saudara ucapkan. Pengucapan sumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah, dimulai dari pejabat yang diambil sumpah, saksi, dan Ketua Pengadilan Agama Negara. Saksi dan rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Februari 2021, saya, Ketua Pengadilan Agama Negara, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 10 garing KMA garing SK garing Romawi 1 garing 2021 tanggal 18 Januari 2021, maka berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, serta pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, dengan resmi melantik Saudara Muhammad Safrani Hidayatullah SAG MAG NIM 1977 021 9200 704 1001 sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Negara Bali. Saya percaya bahwa saudara senantiasa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara. Amin. Negara 17 Februari 2021, Ketua Pengadilan Agama Negara Rizkia Hasan.
Pemasangan kalung jabatan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Penandatanganan fakta integritas. Pengambilan dokumentasi dipersilahkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara untuk mengambil tempat. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara beserta keluarga dipersilahkan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wal rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, seluruh jajaran pimpinan termasuk staf Pengadilan Agama Negara yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 alhamdulillah sudah terlaksana pengambilan sumpah dan pelantikan kami, saya pribadi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara. Kami berterima kasih kepada Ibu Ketua, seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Sebenarnya kemarin saya request untuk minta pelantikan tanggal 19 saja, Bu Ketua. Karena kenapa? Kebetulan tanggal lahir saya 19 Februari juga. Sebenarnya tanggal 19 Februari itu adalah kelahiran saya, termasuk juga tanggal itu tanggal pernikahan saya, termasuk juga tanggal kelahiran anak, maaf sebagai anak kiri, anak ketiga itu tanggal 19. Dengan segala puji syukur kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya pribadi untuk perkenalan sekali lagi, nama lengkapnya Muhammad Syafari Hidayat Sadi Nanti. Saya dari awal berkecimpung di lembaga peradilan, masuk dalam Mahkamah Agung dari tahun 2007. CPNS-nya, Cakimnya masih di Pengadilan Agama Peraya.
Kemudian penempatan pertama itu di Pengadilan Agama Nabire, Papua. Sama-sama ya sih, di sana Nabire, di sini Negara. Dan sebelumnya juga menjadi wakil di M juga di Nangapino. Makanya agak-agak dipertemukan Nabire, Nangapino sama Negara. Intinya seperti itu. Pengalaman kerja, ya sebelum menjadi cakim itu sebenarnya saya pribadi sudah berkecimpung di dunia akademis pendidikan sejak tahun 2000 di IAIN STAI Mataram. Nah, yang agak unik, mohon izin Bu Ketua sekedar informasi untuk Intermiso, tahun 2006-2007 penerimaan cakim itu SK saya kebetulan 2, SK cakim dengan SK dosen. Karena kebetulan dualisme pemikiran, mau tidak mau, akhirnya minta petunjuk orang tua. Kemudian orang tua memberikan arahan kalau sampean itu mau jadi hakim bisa jadi dosen. Kalau jadi dosen tidak bisa jadi hakim. Alhamdulillah berkat arahan orang tua itu ya begitu sudah jadinya. Tapi sebenarnya sejak keluar SK hakim pertama itu mau nangis darah sebenarnya. Karena penempatan pertama di daerah konflik di daerah Nabire. Namanya daerah Papua itu tidak tentu kapan kondusif, kapan tidak kondusif. Saya pribadi bukan menakutkan ini sebenarnya. Semenjak tahun 2010 sampai akhir 2014 kurang lebih sekitar 3 tahun 8 bulan itu pernah ketemu 2 kali orang dibunuh di depan saya sendiri. Saking ngerinya. Gitu. Makanya sangat bersyukur sekali ketika kemudian keluar dari Papua akhirnya masuk Gili Menang, Bu Ketua. Nah di Gili Menang sudah agak nyaman 5 tahun, sudah agak cenut-cenut. Nah, mana lagi jangan sampai balik lagi ke daerah timur. Tapi Allah berkenan mengabulkan doa, masuklah ke Pengadilan Agama menemani para senior termasuk Tuan Guru Nasri, Bapak Ayahanda Adinda Ajis. Itu kami bertiga, waktu itu terakhir hakimnya 3 orang, perkara warisnya hampir 100-an, ya pulangnya di saat malam nggak pernah bisa sentuh-sentuh aja. Yang keinget warisan semua. Tapi itulah dinamika yang namanya tugas negara. Mau tidak mau harus kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Seperti yang saya pernah sampaikan juga ke Adik Ajis, pernah beberapa kali ketemu, negara itu adalah ya anggaplah seperti sampaikan Ibu Ketua tempat mutiara. Negara dalam negara bukan pemberontak. Intinya kita sangat patut syukuri, jangan kemudian mungkin teman-teman di sini terutama bagian panitera mungkin yang sempat ke daerah timur, nah itu paling tidak pernah merasakan apa pahit jasanya, jarang ada manisnya kalau ke daerah timur. Dari jenjang pendidikan saya SD sampai sanawiyah, kemudian MAPK namanya di Mataram, kemudian melanjutkan S1 di UI, kemudian S2-nya di Yogyakarta juga di UIN Sunan Kalijaga, dan kebetulan waktu menempuh program studi Strata 2 dapat berkat Ketua yang sebelah ini. Kebetulan bukan kecelakaan yang itu maksudnya mau tidak mau harus ngawinin anak orang karena sudah janji. Yang seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami dikaruniai anak 3 orang, 2 putra dan 1 putri. 1 sudah di jenjang kelas 2 SMP, yang terakhir ini yang paling kecil, yang lahirnya sama dengan kelahiran saya. Nah, kemudian masih sampai saat ini seperti bahasanya, kalau takdir itu kan Allah yang menentukan, tapi takdir itu bisa ditentukan sendiri sendiri. Tapi itu sangat berat karena ada hadis yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum
Mas'ulun dan Rohiyati berat sekali. Satu aja tak habis-habis. Izin kebetulan karena ini biasanya saya takut karena banyak perempuan yang saya panut aja. Cukup satu. Apalagi Pak Sekretaris sudah agak wanti-wanti saya nih. Karena beliau ini kebetulan bukunya bahasanya tadi di atas itu kenalan kebetulan juga rekan kerjanya istri itu. Nah, sampai nanti ketika saya di sini bujang lokal sendiri ada informasi yang masuk ke masyarakat. Tapi insya Allah yang terbaik dan tersendiri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan profil pribadi, bidang karir, termasuk juga dari wayang pendidikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Oh ya, istri ini kemudian untuk saat ini dari awal menikah sampai hari ini saya tidak pernah membawa istri. Bukan karena takut, memang karena ada alasan yang harus memisahkan kami berdua. Karena istri kebetulan ngajar di UIN Mataram, makanya tidak bisa. Kadang-kadang dipisahkan sih sebenarnya. Kayak kemarin di Kalimantan Barat itu terpaksa karena dengar cerita orang Kalimantan Barat itu gadis-gadisnya kayak Siti Nurhanijah. Akhirnya selama 3 bulan saya ditemani. Aduh, pengawasan melekat ini. Karena kebetulan alasannya daring, ya udah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah dengan pengawasannya cukup keaktifan dari 5 bulan ya, 2 kedua ya. Sebelumnya sama untuk TPM kami dengan Ibu Wakil waktu itu kurang lebih 5 bulan. Cukup sajalah dinangapi kembali ke negara. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin mau pesan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu saya hormati, nama saya Naina Mawati. Sedikit menambahkan saja karena tadi sudah panjang lebar dari Bapak. Dan sepertinya pesan yang terakhir juga tepat sekali. Jadi di sini saya sebagai istri beliau tidak sepenuhnya mendampingi di sini. Jadi Amin. kalau memang begitu, mohon maaf. Jadi nanti di sini pesan intinya mungkin menitipkan. Oke, mudah-mudahan nuansa baru berkah juga pastinya mendampingi Ibu Ketua. Dan saya sebagai di sini sebagai istri dari Ibu Wakil, mungkin istilahnya kegiatan Dharma Yukti, mungkin Ibu mungkin izin juga Ibu Ketua mungkin tidak pernah bisa aktif dari dulu mungkin ya karena mungkin karena kebetulan saya juga bekerja di UIN Mataram, jadi ini yang kemudian membatasi saya tidak bisa banyak mendampingi Bapak dan juga tidak bisa mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan Dharma Yukti dari semua izin dari sekarang. Mungkin demikian saja. Kalau perkenalan dari saya tadi sudah diwakili sama Bapak panjang lebar. Ya beginilah beliau bercanda tapi serius, disiplin dan kalau cenderung galak juga. Ya kalau sama anak juga cenderung ya itu tadi menegakkan disiplin galak dalam arti positif ya. Jadi mudah-mudahan memberi nuansa yang baru dan nuansa yang baik di kantor PA Negara. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara kepada Ibu Dr. Rizky Hasanah SHGMU dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi syakirin. Hamdan bil mahwa ka fasidah ya rabbana alhamdu kama bagi jari kita wa min sultatil istiqamah. Allah Ta'ala fi kitabih karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقون. الآية. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara yang dilantik yang kami muliakan, rekan-rekan hakim, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, dan seluruh karyawan-karyawan di BAK yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah siang ini kita bisa mendengarkan pelantikan Wakil Ketua BAK yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam intinya kita sajukan pada junjungan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hambanya yang telah mendapat syafaatnya yang mulia. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kawan-kawan semua yang saya cintai, ini hari yang berbahagia bagi kita siang ini. Saya ucapkan selamat datang pada Pak Safrani. Kami terus terang hari ini berbahagia sekali atas kedatangan Bapak yang jadi formasi kita lengkap. Walaupun selama ini kita menjemput panggilan itu pimpinan ya, tapi ternyata salah ya. Baik nggak apa-apa, kita anggap panggilan ya. Jadi alhamdulillah saya dengan Pak sekretaris kita pas ya, kita berempat terus bekerja bersama demi kantor kita, demi negara dan bangsa kita. Dan tentunya Mbak Safrani berangkat dari Pontianak ke sini itu sudah ada rasa bahagia juga Pak ya, rasa bahagia karena tadi Pak diceritakan perjalanan karirnya. Ternyata beliau adik saya jauh kalau masalah di PA ya, saya 97, PNS beliau 2007, jadi 10 tahun. Jangan berani-berani sama saya Pak ya. Dan kemudian selanjutnya masalah sakitnya juga 2007, saya 2006 ya. Tapi tidak usah khawatir Bu Wakil ya. Kalau saya janda, tapi janda aman ya. Jadi insya Allah sudah tertutup hati, sudah tidak akan ke sana. Walaupun Pak Panitra kembali ke saya. Jadi begitu ini karena informasi kita lengkap. Jadi sebagaimana saya sampaikan, saya tambahkan tadi. Jadi kita bertemu, saya dari Banyuwangi, Pak Safrani dari Lombok, Pak saya dari Bima, Pak Panitra dari Lombok juga, Pak Lupa ini dari Tulungagung, Pak Aziz dari Lombok. Kita semua itu Nusantara. Ini ada teman kita yang baru datang CPNS dari daerah Wonosobo dan dari daerah Kerawang, itu jauh sekali. Jadi aneka keragaman suku ini itulah ciri khas peradilan agama. Dengan keanekaragaman kita saling bertemu, kita saling mengenal, dan di sini kita harus saling mencintai. Dalam tanda petik ya. Jadi saling mencintai, kalau kita nggak cinta maka nggak kenal, maka nggak cinta. Cinta maka nggak sayang. Kita harus cinta satu sama lain demi untuk membesarkan PA kita. Jadi selama ini di kantor ini sangat kondusif Pak. Jadi kalau Bapak tadi, Ibu tadi bilang Bapak ini disiplin galak, jangan galak-galak di sini Pak. Jadi memang wakil ketua itu pengawasan ya. Saya bangga sekali kalau ada kantor galaknya itu, karena selama ini saya nggak bisa galak Pak. Bapak aja nanti yang galak nggak apa-apa ya. Jadi fungsi pengawasan itu ada di wakil ya. Jadi saya 5 bulan ini tidak memfungsikan. Belum sampai berfungsi dulu sudah pindah ke ketua. Alhamdulillah. Jadi belum kenal galak bagi saya. Padahal aslinya galak juga saya di Pak. Jadi kita sekarang ini peradilan agama itu sudah seperti dahulu Pak ya. Jadi dengan beraneka-ragaman transformasi peradilannya sebagaimana disampaikan oleh Pak KMMA tadi dalam laporan tahunan tadi. Jadi kita ini sekarang ini dalam masa transformasi dari peradilan konvensional ke peradilan elektronik, dan berbagai macam inovasi yang diharapkan oleh peradilan ke satker, setiap satker itu harus kita wujudkan. Peradilan berkali-kali bahkan dihitung inovasi dan aplikasinya dengan 7 program prioritas itu ya, seperti penanganan perkara waktu, penyampaian informasi perkara website, kemudian one day minute, one day publish, SIPP, kemudian pelaksanaan masukan data ke SIKEP, admin, ya kemudian semua inovasi dan aplikasi itu merupakan tantangan bagi kita. Dan kalau tadi malam hasil penilaian kinerja satker lewat 4 kita jatuh. Ini PR-nya Pak Wakil ini ya. Kita jatuh, tapi masih ada konfirmasi dari Pak Sekretaris, mungkin ada yang salah
di pusat dana. Jadi kemarin kita terima 3 itu bagus Pak. Jadi kita itu ranking 2 ya Pak Sekretariatnya ya. Ini kok aneh. Dari Sabto 222 kelas 2 ini kok kita ranking 190 jatuh. Gak cuma jatuh, besok ini ya. Jadi saya tadi malam bisa tidur tuh. Sampai saya pengen ini apa ini? Ini ada mediasi kosong. Kemudian ada apa lagi yang kosong tadi Pak ikut itu kok kosong, padahal saya tahu yang bulan itu kalau kita mediasi itu Pak, perbuatan Aziz ini Pak, ini hakim yang handal ini. Jadi kan harus khawatir. Di majelis 3 orang cukup 1 orang kita ya. jadi sudah profesional ya. Jadi masalahnya juga bisa dilakukan. Beliau ini kemarin susah kalau nggak bisa mediasi nggak berhasil. Nah kaget dulu bisa masuk ini katanya berapa Pak? Wakil, dikatakan wakil. Gimana ini? Ini harus berhasil mediasi. Kok harus berhasil? Jadi di negara kita biasa berhasil Pak. Ya itulah figur hakim-hakim junior kita ini sangat profesional dalam menyampaikan fatwa. Yang itu saya tidak mampu ya. Memang kurang benar punya kalian masing-masing. Jadi itu Pak Wakil berbagi lebih di kantor kita. Jadi dengan 2 hakim ini insya Allah bisa menyelesaikan perkara kita yang rata-rata 30 sampai 35 tiap bulan. Dan masalah kedisiplinan, alhamdulillah kantor kita negara ini sangat disiplin. Pekerjaan teman-teman honorer itu sangat kredibel, sangat antusias, sangat semangat. Jadi kalau ada kita ini sekarang ini bekerja masalah senti Pak ya, umpama senti kemarin kita tuh potong sampai mereka akan tidur di kantor sini semangat sekali ya. Terutama di bagian IT-nya itu nggak usah dilakukan. Kalau Pak Wakil tidur di sini mereka punya Pak. Jadi menemani Pak Wakil. Jadi insya Allah teman-teman kita ini semangat sekali dan karena kebetulan saya ketuanya sekarang perempuan. Jadi Bapak harus bersyukur. Baru sekarang saya tampil kayak gini sekarang. Ya, jadi pelantikan wakil ketua ini ketuanya bergaya wedding juga ini. Padahal saya juga biasa begini masih suruh endang ini kayak gini. Jadi ya, karena saya ini sudah STB ya tahun 50 tahun. Ini di negaranya anak muda-muda, sekarang saya bergaya muda. Jadi anak muda ya. Tapi tujuannya bukan ke sana ya. Jadi hanya tetap biar anak muda gitu ya. Jadi mungkin itu saja. Mohon pada Ibu Wakil punya Safrati mendukung kegiatan Bapak karena dari Bapak tidak bisa pulang siap minggu ya. Insya Allah itu ada kegiatannya. Tapi kalau mau pulang siap minggu nggak ada masalah. Pak Sekretaris pulang tiap minggu, jadi bisa bersama-sama ke timur ya. Jadi di sini saya juga tiap minggu pulang Pak. Jadi kawan-kawan di sini kedisiplinan sudah jalan, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi dengan kehadiran Pak Safra, mudah-mudahan kantor kita ini semakin sempurna, pekerjaan kita ini semakin teratasi, dan mudah-mudahan pembangunan rezeki yang akan kita raih BPK ini tahun ini dihandle, dipiloti, dikomandani Pak Safra akan berhasil kita raih. Yang ibadah bismillahirrahmanirrahim. Ayo berjalan, doakan dari saya, semangat PH Negara, hidup PH Negara, PH Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat dengan salam corona dimulai oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, diikuti oleh Bapak Ibu Hakim, seluruh pegawai dan karyawan-karyawati Pengadilan Agama Negara, beserta para tamu undangan. Kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara didampingi Ibu, dipersilakan mengambil tempat.
Oke.